Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Herman Shelter. Kita sama-sama belajar kembali ya. Hari ini buat para penyuka senjata, buat para penyuka berburu. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas ya. Memang mungkin nanti banyaknya akan lebih dibantu oleh teman-teman yang lebih senior. Mungkin nanti di komen ya. Nah, ini sekedar bahasan dari saya tentang kaliber peluru. Nah, kaliber peluru kadang-kadang anggota pun atau media massa sekalipun kadang-kadang kita suka keliru nih tentang kaliber. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan. Contoh nih, kelirunya kayak gimana Mas Herman? Contoh misalkan ya. Kaliber itu ada dua jenis satuan biasanya ya. Maksudnya dua jenis satuan gimana? Nah, dua jenis satuan itu ada yang satuannya dalam milimeter, ada yang satuannya dalam inci, gitu. Nah, contoh nih ya, contoh. Misalkan ada pemberitaan di media seperti ini, penembakan dengan kaliber 45 mm, 45 mm. Nah, itu saya bilang salah kaprah gitu. Nah, kaliber 45 itu sebenarnya bukan 45 mm gitu, bukan 45 mm, tapi 0,45 inci itu ukurannya. Jadi contoh lain misalkan kaliber 38. Nah, kaliber 38 itu bukan kaliber 38 mm, bukan kaliber 38 mm, tapi kaliber 38 itu kaliber ukuran proyektilnya 0,38 inci. Nah, ada juga misalkan pakai senapan apa Mas? 308. Nah, 308 itu bukan milimeter ya. 308 itu inci. Jadi ukuran si proyektilnya 0,308 inci. Nah, gitu. Ada kalau yang dalam milimeter biasanya pakai kaliber berapa Mas pistolnya? Nah, saya pakai kaliber 9 mili. Nah, itu benar, kaliber 9 mili gitu. Jadi ada dua. Jangan salah kaprah. Kaliber itu ada dua satuannya, inci sama milimeter gitu. Contoh misalkan pakai kaliber berapa? Kaliber 9 mili. Nah, itu benar. Kaliber berapa Mas? Kaliber 45. Nah, 45 itu langsung dalam satuannya inci. 45 itu berarti 0,45 inci. Oke, kita akan bahas lebih dalam tentang kaliber ini di video Herman, di videonya Herman Shelter. Hari ini kita akan bahas tentang kaliber gitu ya. Sedikit membahas tentang kaliber biar teman-teman bediler nggak salah kaprah, biar teman-teman bediler paham tentang kaliber gitu ya. Sama-sama belajar ya, saya juga soalnya masih newbie. Ini saya sekedar men-sharing tentang kaliber di senapan. Oke, langsung aja ya. Kalau dalam senjata api ya, kaliber ini bisa dibilang ukuran si proyektil gitu, atau ukuran si lubang laras. Nah, kaliber contoh pistol kaliber 9 mili. Nah, biasanya ukuran proyektilnya 9 mili atau lubang laras itu 9 mili gitu. Karena ya harus pas dong ya. Contoh misalkan ukuran laras 9 mili, ya pelurunya juga harus yang 9 mili. Masa 9 mili kasih yang 45 kan nggak mungkin. Nah, jadi kaliber itu apa? Kaliber itu biasanya kalau bahasa kerennya, bahasa luarnya itu ukuran dari si proyektil atau ukuran dari si laras. Kalau zaman dulu ya, zaman-zamannya senapan yang misiunya langsung dimasukin ke dalam laras itu tuh, zaman-zaman perang dunia ke-1. Kaliber itu hanya ukuran aja, ukuran si peluru atau ukuran si lubang laras. Nah, kalau di zaman sekarang agak sedikit lebih kompleks. Lebih kompleksnya bagaimana Mas Herman? Nah, seperti yang akan saya jelaskan sekarang ya. Perkembangan zaman sekarang
ya, peluru-peluru yang sekarang dipakai itu udah nggak kayak zaman perang dunia ke-1 dulu ya. Zaman sekarang itu peluru itu lebih dikomplekskan. Jadi di dalam satu kesatuan antara proyektil, selongsong, bubuk mesiu atau bubuk mesiu dengan primernya atau pemicunya, gitu. Nah, nanti gambarnya akan saya kasihkan. Nah, berdasar dari itu, jadi sekarang peluru itu, ukuran peluru itu nggak hanya berdasar ke ukuran dari proyektil gitu ya, nggak hanya berdasar dari ukuran proyektil. Contoh misalkan senapan AK-47, M60, Dragunov itu menggunakan peluru kaliber 7,62 mm gitu ya. Dragunov, M60, AK-47 itu kalibernya menggunakan kaliber 7,62 mm. Tapi dari 3 senapan ini, AK-47, M60, Dragunov gitu ya, biarpun sama-sama pakai ukuran kaliber yang sama, mereka nggak bisa saling tuker-tukeran peluru gitu. Karena apa? Ukuran dari si selongsongnya itu berbeda gitu. Contoh AK-47 agak lebih pendek gitu, sama dibandingkan dengan yang Dragunov yang lebih panjang gitu. Jadi ukuran panjang si pelurunya udah beda. Nah, itu yang bikin, contoh misalkan Mas Herman, itu kan AK-47 sama Dragunov itu kan sama-sama ukuran kalibernya sama, apa bisa tukeran peluru? Nah, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena dari ukuran panjang si peluru itu udah beda gitu. Jadi kenapa ukuran panjang peluru itu berbeda? Karena masing-masing peluru ini ya, dia punya fungsi masing-masing. Dia butuh jumlah mesiu yang berbeda, makanya kadang-kadang selongsongnya beda. Ada yang lebih pendek, ya, ada yang agak sedang, ada yang lebih panjang, gitu. Nah itu setiap senapan itu beda-beda kebutuhan dari si mesiunya, gitu. Itu yang menyebabkan kenapa Dragunov sama AK-47 sama M60 nggak bisa tuker-tukeran peluru, gitu. Karena fungsinya itu berbeda gitu. Contoh misalkan AK-47 senapan serbu itu kan fungsinya dia hanya untuk menembak jarak-jarak yang lebih pendek, misalkan di bawah 500 meter gitu. Beda dengan senapan Dragunov yang butuh akurasi tinggi dengan jarak yang lebih long range, misalkan 1,5 kilo atau 1 kilo gitu kan. Nah, jadi isi mesiu di dalam pelurunya otomatis berbeda. Isi mesiu berbeda, otomatis selongsongnya juga berbeda, ukuran selongsongnya berbeda. Nah, itu yang menyebabkan kenapa M60, AK-47, Dragunov biarpun kalibernya sama, tapi dia nggak bisa tuker-tukeran peluru karena beda di selongsongnya. Oke? Nah, berdasar dari itu ya, jadi sekarang itu kaliber itu disertakan juga ukuran si selongsongnya gitu. Jadi nggak hanya ukuran si kalibernya aja, tapi dengan ukuran selongsongnya juga untuk peluru zaman sekarang itu disertakan. Contoh misalkan format penulisannya gimana sih Mas Herman? Jadi format penulisan peluru-peluru zaman sekarang contoh seperti ini. Diameter si proyektil dikali
bukan dikali ya. Biasanya sih di box peluru itu suka ada kalinya gitu. Jadi contoh diameter proyektil kali panjang si selongsongnya dalam milimeter. Contoh misalkan 9 kali 19 mili. Nah, jadi itu diameter proyektilnya 9 mili ya, panjang selongsongnya 19 mm. Nah, atau misalkan 5,56 kali 45 mm. Nah, proyektilnya 5,56 ya, si selongsongnya itu 45 mm atau 7,62 dikali 51 mm. Nah, jadi proyektilnya 7,62 dikali panjang selongsongnya 51 mm. Oke? Contoh misalkan peluru senapan serbu AK-47. Senapan serbu AK-47 itu menggunakan amunisi 7,62 kali 39 mm. Nah, artinya apa? Proyektilnya 7,62 mm ya, selongsongnya 39 mm. Nah, seperti itu. Biasanya kita bisa lihat di box-box peluru gitu ya, box-box peluru itu ada tulisannya misalkan 7,62 kali 39 mm. Nah, otomatis itu berarti ini berarti pelurunya AK-47. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan misalkan senapan M60 ya. M60 itu pakai pelurunya sama 7,62 mm. Cuman panjang si selongsongnya 51 mm gitu. Otomatis kan. Jadi kalau lihat dari panjangnya aja kita udah tahu bahwa peluru dari M60 nggak akan mungkin masuk di senapan AK-47. Soalnya apa? Dari panjangnya udah beda gitu ya. M60 dia lebih panjang 51 mm. Senapan serbu AK-47, senapan mesin M60 dan senjata sniper Dragunov menggunakan peluru kaliber 7,62 mm. Tetapi ketika senjata tersebut tidak dapat saling bertukar amunisi, ukuran amunisi ketiganya sangat berbeda. Yang membedakannya adalah ukuran selongsongnya, sehingga kaliber amunisi juga memuat informasi panjang selongsong. Kaliber ini ditulis dengan format sebagai berikut: diameter proyektil kali panjang selongsong dengan satuan milimeter. Peluru AK-47 adalah 7,62 kali 39 mm. Itu artinya diameter proyektil adalah 7,62 mm dan panjang selongsongnya 39 mm. Sedangkan senapan mesin M60 menggunakan amunisi 7,62 kali 51 mm, yang artinya panjang selongsongnya 51 mm. Jelas, amunisi ini tidak akan muat dimasukkan dalam senjata AK-47. Senapan Dragunov menggunakan amunisi dengan selongsong yang lebih panjang lagi, yaitu 54 mm. Kaliber umumnya ditulis dalam satuan internasional atau metric system, yaitu milimeter. Namun, tidak selalu demikian. Inilah yang sering menimbulkan kekeliruan di pemberitaan media massa.